Kiper Inter Milan, Yann Sommer akhirnya kembali mencatatkan clean sheet di Serie A ketika menghadapi Roma setelah berminggu-minggu mengalami kebobolan. Gazzetta dello Sport menyoroti bahwa pada musim lalu clean sheet merupakan hal yang biasa bagi Sommer sehingga ia sangat jarang memungut bola dari gawangnya sendiri. Namun musim ini tampaknya tidak seperti itu meskipun ia sempat membuat Lecce dan Atalanta tak berkutik untuk mencetak gol, serta belum kebobolan 1 gol pun di UCL. Laporan mencatat bahwa Sommer sebelumnya telah kebobolan dalam pertandingan berturut-turut melawan klub-klub seperti Monza, AC Milan, Udinese serta Torino di Serie A. Dan faktanya, Inter kebobolan 2 gol masing-masing dalam 3 laga terakhir sebelum jeda internasional. Oleh karena itu, prioritas yang jelas bagi Sommer adalah menahan lawan selama 90 menit penuh dalam pertandingan di Serie A. Pada laga menghadapi Roma kemarin, Giallorossi sejatinya tidak akan membuat segalanya menjadi mudah bagi Sommer dan Inter. Serigala ibu kota memang tidak benar-benar menghujani gawang Inter dengan tembakan yang intens, namun pasukan Ivan Juric tersebut membuat Nerazzurri berada di bawah tekanan, terutama setelah tertinggal 1 gol. Giallorossi memiliki sebagian besar penguasaan bola dan mempertahankannya di sekitar area penalti Inter. Meski demikian, Nerazzurri mampu menunjukkan penampilan bertahan yang disiplin dan terorganisir. Terlebih lagi Sommer berhasil melakukan serangkaian penyelamatan gemilang, terutama di menit akhir saat menepis tembakan jarak jauh dari Mathias Soule. Kemenangan atas Roma tersebut pun membuat Sommer pada akhirnya kembali mencatatkan clean sheet di Serie A. Gelandang Inter Milan, Davide Frattesi banyak mendapat pujian atas penampilan gemilangnya di lini tengah Nerazzurri dalam kemenangan menghadapi Roma kemarin. Corriere dello Sport melaporkan bahwa pemain berusia 25 tahun itu diberi nilai 7/10 dalam rating pemain untuk pertandingan tersebut. Sebelum laga kemarin, banyak perhatian terfokus pada pertanyaan apakah Davide Frattesi atau Nicolo Barella yang akan menjadi starter di lini tengah Inter. Meskipun pada akhirnya Barella yang memulai laga dari menit pertama, namun Frattesi juga bermain hampir sepanjang pertandingan setelah menggantikan Hakan Calhanoglu yang mengalami cedera pada menit ke-12. Frattesi pun menafsirkan lini tengah sebagai gelandang box-to-box dengan cara tertentu, dan cenderung mengandalkan fisik, energi serta agresivitasnya untuk menguasai pertarungan lini tengah, di mana hal itu sangat dibutuhkan Inter ketika menghadapi pasukan Ivan Juric. Mantan pemain Sassuolo tersebut menunjukkan ketajamannya dalam menentukan kapan harus merebut bola, dan kapan harus melaju kencang dengan bola di kakinya. Sang gelandang juga menunjukkan kualitasnya dengan beberapa umpan pendek yang akurat di dalam dan sekitar area penalti lawan. Namun kontribusi yang menentukan dari Frattesi adalah keberhasilannya merebut bola dari bek sayap Roma dalam proses terjadinya gol Inter. Hal ini memungkinkan Frattesi untuk melakukan serangan balik yang membuat Kapten Lautaro mencetak gol kemenangan La Beneamata. Laporan mencatat bahwa Frattesi mendapat banyak pujian atas intensitas, keuletan dan kecepatan berpikirnya yang merupakan lambang bagian terbaik dari permainan sentrokampista asal Italia tersebut. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu dikabarkan tidak mengalami cedera serius, dan kemungkinan akan fit untuk laga menghadapi Juventus. Seperti dilansir FC Inter 1908, Nerazzurri mengonfirmasi melalui laman resmi klub bahwa Calhanoglu telah menjalani pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya ketegangan pada otot aduktor paha kirinya. Oleh karena itu, Calhanoglu dipastikan absen untuk pertandingan matchday ketiga Liga Champions menghadapi Young Boys pada Kamis 24 Oktober. Pemain asal Turki tersebut menjadi starter ketika bertandang ke Roma pada kemarin malam tetapi ia terpaksa ditarik keluar saat laga baru berjalan 12 menit, dikarenakan mengalami cedera. Mantan pemain AC Milan itu pun sudah menjalani pemeriksaan medis pada hari Senin, di mana hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ia hanya mengalami ketegangan pada otot aduktor paha kirinya, yang berarti ia akan absen dalam beberapa hari ke depan. Jelas saja tidak ada peluang bagi pemain berusia 30 tahun tersebut untuk kembali beraksi dalam pertandingan Liga Champions pada hari Kamis ini melawan Young Boys. Akan tetapi laporan mencatat bahwa ada optimisme sang pemain bakal fit di laga berat menghadapi Juventus pada Senin depan. Gelandang Inter Milan, Piotr Zielinski dikabarkan telah pulih dari cedera dan sudah kembali berlatih untuk mencapai kebugaran penuh menjelang pertandingan UCL. Gazzetta.it melaporkan bahwa Zielinski akan tersedia saat Inter bertandang ke markas Young Boys pada Kamis 24 Oktober.
Zielinski harus absen saat Inter mengalahkan Roma pada Senin dini hari kemarin dikarenakan mengalami cedera ketika membela timnas Polandia pada jeda internasional. Namun cedera sang gelandang tidak terlalu serius dan ia kini telah pulih sehingga siap tampil untuk menghadapi Young Boys. Hal tersebut tentu membuat pelatih Simone Inzaghi sedikit lega, sejauh menyangkut rotasi pemain di tengah padatnya jadwal pertandingan Inter selama bulan Oktober ini. Nerazzurri dipastikan tidak bisa mengandalkan Hakan Calhanoglu, Christian Aslani dan Francesco Acerbi untuk menghadapi Young Boys dikarenakan mengalami cedera. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dikabarkan tetap akan merotasi skuadnya meskipun tidak berlebihan dalam menghadapi Young Boys di UCL. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri saat ini sudah berada pada titik di mana pelatih Simone Inzaghi harus memikirkan kebugaran pasukannya. Laga Serie A menghadapi Roma kemarin adalah yang pertama dari 7 pertandingan dalam kurun waktu 3 minggu ke depan. Oleh karena itu, Nerazzurri tidak bisa menurunkan seluruh pemain kuncinya di setiap pertandingan untuk menghindari resiko mengalami kelelahan. Laporan mencatat bahwa Inzaghi telah melakukan banyak rotasi pada timnya sejauh musim ini, dengan yang paling nyata terlihat ketika sang pelatih menurunkan sebagian besar pemain lapis kedua saat mengalahkan Red Star Belgrade pada awal bulan Oktober. Kemenangan atas Red Star tersebut memang menempatkan Nerazzurri dalam posisi yang cukup kuat di klasemen UCL, tetapi bukan berarti bahwa 3 poin melawan Young Boys tidak akan sangat penting. 3 pertandingan Inter berikutnya setelah Young Boys adalah menghadapi Arsenal, RB Leipzig dan Bayer Leverkusen. Dengan demikian, membawa pulang 3 poin dari kandang Young Boys akan sangat penting. Di atas kertas, Young Boys adalah lawan termudah yang bisa dihadapi La Beneamata di UCL. Namun ini adalah pertandingan tandang untuk Inter, di mana lapangan rumput sintetis di stadion tim asal Swiss tersebut juga bisa menjadi faktor yang tidak terduga. Oleh karena itu, akan ada keseimbangan yang ingin dicapai oleh pelatih Simone Inzaghi dalam pemilihan timnya. Sang pelatih tentu akan berusaha melakukan rotasi meskipun tidak berlebihan, mengingat Nerazzurri harus menjaga poin mereka di UCL dikarenakan laga sulit pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez disebut bisa menemukan titik balik usai mencetak gol kemenangan saat menghadapi Roma pada Senin dini hari kemarin. Corriere dello Sport menyoroti bahwa tidak dapat dipungkiri performa Lautaro pada awal musim ini memang di bawah standar. Pemain Argentina itu mengalami paceklik gol hingga pekan kelima Serie A. Kurangnya ketajaman terlihat jelas dalam penampilannya, dan ini tentu saja sebagian besar merupakan akibat dari kurangnya keterlibatan sang kapten di pramusim. Lautaro memang akhirnya mencetak 2 gol perdananya di musim ini dalam kemenangan atas Udinese di pekan ke-6. Namun ia kembali tampil melempem pada pertandingan Inter berikutnya menghadapi Torino di Giuseppe Meazza. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang apakah 2 golnya melawan Udinese merupakan kebangkitan palsu. Namun menurut Corriere, Lautaro tampil berbeda saat menghadapi laga berat melawan Roma kemarin, di mana ia lebih bugar secara fisik. Kapten Nerazzurri tersebut memberi warna bagi timnya dengan penampilan yang ulet dan banyak kerja keras, termasuk saat membantu pertahanan. El Toro tidak kekurangan energi untuk menyerang dengan cepat saat Inter melakukan counter attack berbahaya. Dan usaha sang striker pada akhirnya membuahkan hasil manis dengan mencetak gol tunggal di menit ke-60. Lautaro menembak bola dengan begitu cepat dan akurat yang tak mampu ditepis kiper Roma, Miles Villar yang memang tampil cukup gemilang di laga tersebut. Dan sekarang, El Toro akan merasa bahwa gol dan penampilannya melawan Roma kemarin adalah titik baliknya setelah awal musim yang sulit.